Yes, halo, salam jumpa kembali bersama kami LA Donation. Senang rasanya kalau kali ini kami juga akan berdiskusi kembali. Ya, kita berjumpa di acara Father Talks. Ketika ayah berbicara ada banyak hal yang bisa kita ambil. Nah, kalau bulan Agustus lalu kita berbicara mengenai freedom, berbicara mengenai kemerdekaan, berbicara mengenai kebebasan. Nah, di bulan September ini kita sudah memasuki bulan yang baru dan kita berbicara mengenai creator karakter. Wah, karakter dari sang pencipta. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai light, mengenai cahaya. Let there be light. Oke, langsung aja saya akan ajak join founder dari Yes. Kita mau bahas apa sih? Kita mau cerita tentang apa sih? Kalau mau sharing boleh ya. Kita kita berbicara mengenai light. Siap. Bagaimana kabarnya Halo, Pak David? Waduh, luar biasa nih yes, malam ini. baik. Pak Nyo sehat Sungguh. ya? Oh, Yes, sambungan koneksi internetnya. yes. Ya, kita bicara di Oke, bulan September ini mengenai creator karakter series. Waduh, kayaknya berat banget ini ceritanya nih. Dan di minggu pertama Eh, ini, di tanggal 1 September, kita berbicara mengenai yes, light. Wah, mengenai terang. Gimana nih ceritanya nih? yes. Nah, mungkin bisa Iya, bisa diceritakan dulu, disampaikan bahwa di bulan September ini kita berbicara mengenai creator karakter itu apa aja ya, Pak? oke, thank you. Jadi, sudah lewat ya, Agustus, bulan kemerdekaan, tapi biarlah setiap kita, bapak-bapak, ya, terus merdeka, ya kan, pembawa kemerdekaan, pencipta kemerdekaan, ya kan, terus jangan hanya di bulan Agustus saja, tapi terus di bulan-bulan September, Oktober, November, Desember, dan seterusnya kita menjadi pembawa kemerdekaan, pencipta kemerdekaan, ya kan, kita jadi orang yang merdeka, ya kan. Nah, di bulan September Setuju. ini eh, kami akan berbicara tentang eh, karakternya si sang pencipta, iya, creator, ya kan ya. Nah, di sini apa namanya hal-hal yang menarik sebenarnya, Pak Nyoman, ya ketika kita berbicara tentang sang Halik ya, sang pencipta, ya kan, sebagai creator ya kan, dan kita akan belajar karakter-karakter yang ada pada beliau. Seperti itu, Pak. Iya, kalau ini saya catat ada sekarang kita akan bahas mengenai light. Kemudian setelah light itu Yes, kita akan berbicara mengenai atmosfer. Setelah yes, itu akan berbicara mengenai waktu atau time. Nah, terus yang yes, keempat kita akan berbicara mengenai spirit. Waduh, ini sesuatu yang menarik nanti nih. Minggu-minggu ke depan juga yes, pasti yes, obrolannya makin yes. bervariatif. Mungkin kita Iya, bicara dulu mengenai light. Kita ya, bicara mengenai terang. Kalau yang saya tahu adalah terang itu ketiadaan gelap. Wah, jadi kalau mantap. ada gelap, kalau ada terang maka gelap akan sirna. Wah, Yes, 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 yes. jadi yang diinginkan adalah kita sebagai ciptaannya itu menjadi terang atau bagaimana? Ya. Nah, kalau di beberapa waktu yang lalu kan kita pernah bahas sedikit ya Pak ya tentang hal ini ya. Bagaimana Ya, bintang ya kan, bintang itu dia tidak mengeluarkan cahaya, tapi oke. bintang itu dia merefleksikan ya kan sinar dari matahari sehingga sepertinya bintang itu bercahaya gitu ya. Padahal dia sendiri tidak mengeluarkan cahaya gitu ya, tapi dia merefleksikan sinar dari matahari. Dan kita berbicara waktu itu bagaimana kita juga merefleksikan sinarnya Tuhan ya kan, sinar Sang Pencipta
atas diri kita sehingga kita menjadi bintang-bintang, ya kan? Terutama Ya, bintang-bintang yang ada di rumah kita, ya kan? Sebagai ya, imam, sebagai pemimpin, leader di rumah, ya kan? Bagaimana kita menjadi reflektor, ya, merefleksikan sinar kemuliaannya Tuhan Sang Pencipta sehingga istri, anak merasakan kehangatannya, ya kan? Merasakan terang tersebut, gitu kan ya? Bukan ya. hanya sebatas berbicara atau teori, gitu ya, namun benar-benar eh, orang-orang sekitar kita, terutama istri, anak-anak itu bisa merasakan kehangatannya, gitu kan ya, kehadirannya, gitu ya. Jadi bukan kata orang gitu ya, tapi mereka sendiri merasakannya. Ah, kayak gitu Pak Nyoman. Berarti seperti tadi kan Pak David bilang seperti bintang yang merefleksikan sinar yang dia terima. Begitu juga kita ketika kita menerima cahaya, ketika kita menerima terang dari Sang Pencipta, Yes, kita merefleksikan dan memberikan kehangatan. yes. Pertanyaannya gini, apakah sekarang sudah banyak terjadi? Maksudnya bapak-bapak sebagai pemimpin sudah banyak merefleksikan kehangatan terang dari Sang Pencipta yang kita terima itu, atau gimana? Ya, kembali lagi ya, daripada saat-saat ini di mana kita banyak di rumah ya, di rumah saja gitu kan ya. Nah, kita sangat waktu kita bersinggungan gitu ya dengan orang di dalam keluarga, istri, anak-anak itu semakin semakin banyak tentunya dibandingkan ketika kita bekerja di luar gitu ya. Ada waktu Betul. mungkin 9 to 5 ya kan atau 8 to 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, namun saat ini kita ada di rumah dan bagaimana benar-benar kita bapak-bapak harus bisa merefleksikan ya sinar tersebut ya sehingga bisa benar-benar dirasakan oleh keluarga. Nah, saya mencatatnya begini Pak, tentang light ini yang coba kita akan lebih dalami gitu ya, bahwa ketika pertama kali ya yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu adalah terang. Nah, gitu. Nah, ini yang saya telaah gitu ya, hal yang unik Hmm. gitu ya. Kalau saya ya mohon maaf ya sebelumnya, tapi kalau sebagai pencipta, saya pasti akan menciptakan sesuatu yang paling bagus dulu. Bener nggak? Yang terbaik gitu ya. Pasti Iya, betul. kalau manusia ya bukan hanya saya yakin semua, hampir semua lah ya, itu pasti berpikir untuk berbuat atau menciptakan hal yang terbaik itu di depan. Iya nggak? Oke, Nah, oke. contohnya ya kan contohnya ya Pak Nyoman kan suka nonton juga nih, ya kan? Coba film-film yang berseri itu ya pasti yang bagus tuh nomor satu. Iya, iya. Karena untuk menarik minat gitu kan. Wah, filmnya Iya, seru nih. iya. Yang nanti yang kedua kok biasa, yang ketiga lebih biasa lagi, tapi yang nomor satu. Nah, itu bisa dikatakan ya memang lumrah ya manusiawi sekali gitu. Kita selalu tergoda atau kita terpancing, terobsesi untuk membuat yang terbaik itu di depan, Pak. Nah, sedangkan Sang Pencipta dia itu malah kebalikan, Pak. Ya, beliau itu menciptakan yang terbaik itu malah di belakang, ya kan? Ya, Mhm. manusia sebagai makhluk ciptaan yang terbaik itu diciptakannya di belakang. Ya, dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu yang dibuat itu pendukung, ya kan, untuk si ciptaan yang terbaik ini gitu. Ciptaan yang Jadi terbaik. Iya. betul, yang dibuat itu pendukungnya dulu. Dan yang paling pertama yang dibuat adalah terang. Nah ini menarik Pak. Setelah saya renungkan kenapa terang gitu ya. Satu hal yang paling sangat simple ya Pak ya. Kalau kita ada di sebuah tempat gitu ya, yang gelap gitu kan ya, yang kita juga butuhkan adalah terang. Agar apa? Agar kita bisa melihat sekeliling gitu ya, agar kita bisa apa namanya, bisa melihat barang-barang di sekitar ya kan. Kita tidak tersandung gitu kan ya. Kita bisa meraih barang yang kita inginkan. Jadi kita membutuhkan terang.
Nah, demikian juga yang saya tangkap adalah sebagai seorang bapak, ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai imam di rumah, ya kan. Di saat pikiran, ya, balik lagi kepada pikiran ya Pak Nyoman. Pikiran lagi gelap, ya kan, lagi suram, belum lagi keadaan pandemi gitu kan ya, yang tidak tahu ujungnya seperti apa, ya. Puji Tuhan kita bersyukur semakin menurun ya tingkat orang yang terkena COVID-19. Namun bagaimana ada isu-isu lagi tentang krisis ekonomi, ya kan, krisis iklim, ya kan, wah ini akan semakin membuat kelam, ya kan, pikiran semakin gelap gitu kan ya. Nah, kita sebagai bapak, kita sebagai pemimpin di rumah, kita harus pertama kali menciptakan terang. Sehingga pikiran kita terang, ya kan? Pikiran kita terang, tindakan kita juga pasti terang, ya kan? Jadi kebiasaan yang terang, mendapatkan karakter yang terang. So simpel seperti itu, Pak. Tapi mungkin simple, tapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan gitu ceritanya ya. Ada tantangannya, tantangannya tidak Biasanya, semudah yang diceritakan. iya. Tantangannya biasanya apa, Pak? Sehingga kita tidak bisa memberikan atau menciptakan terang di unit paling kecil dalam sebuah ekosistem yaitu keluarga. Apa tantangannya? Yes. Tantangannya kalau yang saya catat adalah pertama itu adalah apa, mayoritas ya Pak ya. Jadi eh, kita akan melihat orang-orang di luar ataupun orang-orang yang mungkin teman, entah sahabat, saudara gitu kan, melakukan apa dan kita ikut-ikutan gitu. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, jadi yang kalau saya bilang satu hal yang pertama itu adalah faktor antara kita benar-benar bisa mendengar ya kan suara Sang Pencipta itu melakukan apa dalam hidup kita. Ya. Bisa saja kita disuruh untuk hal-hal yang berbeda, Pak. Ya, tidak seperti orang pada umumnya. Nah, ini yang saya pernah share waktu itu ya, mungkin ke Pak Nyoman bagaimana seorang bankir ya kan, yang banknya kena apa di likuiditas gitu ya, sehingga dia akhirnya dirumahkan, seorang bankir yang hebat sampai stres gitu ya. Tapi suatu ketika dia mendengar suara yang lembut gitu kan ya, yang mengajarkan dia untuk membuat sebuah usaha bakwan. Ya kan? Nah, bakwan Malang gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita dia ngobrol sama istrinya, dia buat dan akhirnya sampai sekarang mempunyai banyak franchise bakwan apa? Bakwan Malang gitu ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa itu kan hal-hal yang mayoritas, Pak. Ya, tapi dia mau melakukan hal tersebut gitu ya. Itu yang saya catat, Pak. Yang kedua, yang kedua adalah ya berhubungan tadi ya, dia eh, tentang kenyamanan ya, comfort zone, ya, comfort zone. Jadi yang pertama yang mayoritas, yang kedua adalah comfort zone. Comfort zone ini benar-benar sangat membunuh, Pak Nyoman, sangat membunuh, ya, sangat membunuh. Dalam arti begini, hal comfort zone itu ketika kita lakukan gak enak, ya kan? Ya, tapi itu akan menguatkan sendi-sendi kita, ya, otot kita, muscle kita, ya kan? Nah, itu akhirnya menciptakan endurance dalam diri kita, kekuatan, ketahanan, ya kan? Akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah, itu Pak. Saya setuju tuh. Pertama untuk masalah yang kedua, tantangan yang kedua, comfort zone. Terutama di masa-masa pandemik ini, kita seperti sedang dibongkar gitu. Sarang yang membuat kita nyaman untuk beristirahat, sarang yang membuat nyaman kita untuk tidur dan melakukan segala sesuatunya dengan nyaman di dalam sarang itu seperti kalau istilahnya itu tuh ada dibongkar balikkan gitu loh. Sarangnya dibuka Yes. semua. Dan akhirnya membuat si anak Raja Wali tadi, ceritanya cerita anak Raja Wali yang akhirnya mau terbang gitu, belajar terbang, Pak.
Dan exactly. kita tidak pernah tahu apa yang kita miliki, potensi-potensi apa. Jadi ketika dibongkar, maka otot-otot sayapnya tuh jadi kuat gitu kan. Yes, yes, yes. Dan yang ketiga yang saya catat juga Pak adalah tadi yang pertama adalah mayoritas, ya kan? Mayoritas. Lalu yang kedua adalah comfort zone, ya kan? Lalu yang ketiga ini adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam arti begini Pak. Dalam arti pernahkah ya Pak Nyoman gitu ya berada dalam sebuah tempat yang gelap atau pernah misalkan masuk ke dalam gua Pak, ya kan? Hmm. Ke dalam gua, ya kan? Lalu mungkin dikasih dengan senter gitu ya, terus dikasih dengan lampu pijar di kepala gitu ya. Lalu ketika rupanya mungkin senternya mati gitu ya, mungkin baterainya habis, oh, sorry, lampunya juga mati gitu ya, padam. Hal yang paling pertama kali saya yakin Pak Nyoman akan mencari terang, betul nggak? Betul. Ada nggak? Ada nggak terang gitu kan ya? Saya yakin Pak Nyoman nggak nyari makanan, saya yakin Pak Nyoman nggak nyari minuman, ya kan? Atau nggak nyari Iya, duit, bener nggak Pak? betul. Duit, Betul. duit, duit nggak ada artinya gitu kan ya? Tapi yang dicari adalah terang, ya kan? Mata kita akan menjelajah ke seluruh sudut, ya kan? Mana nih terang? Dan terang sekecil apapun di dalam keadaan seperti itu sangat-sangat amat berharga dibandingkan deposito, ya kan? Ataupun uang, ya kan? Emas gitu ya. Nah, tanggung jawab yang saya dalam arti begini Pak, di dalam sebuah keluarga, ya kan, ketika kita mengambil posisi untuk bertanggung jawab, ya, kita tidak menuntut kepada istri, kita tidak menuntut kepada anak gitu ya, agar mereka yang menjadi pembawa terang tersebut. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah, kita harus bayar harga untuk bertanggung jawab di situ. Ya, walaupun Hmm. segelap apapun rintangan, halangan ya dalam rumah, kita ambil posisi bertanggung jawab walaupun beresiko. Dan saya yakin dan percaya Pak, terang sekecil apapun pasti akan dicari. Kayak gitu Pak Nyoman. Iya. Karena kalau dalam kegelapan, ketika muncul setitik terang, itu sama juga memunculkan setitik harapan. Exactly. Betul. Karena kita sebagai manusia sangat tidak menyukai kegelapan, apalagi kegelapan total dan kegelapan yang sangat lama. Itu di zaman-zaman yang canggih seperti sekarang, kalau kita mengalami mati lampu aja udah sangat, waduh, tersiksa pasti. Yes, Wifi betul, nggak betul, betul. nyala, TV nggak ada, terus nggak bisa ngecas handphone, waduh. Iya, Seperti iya, kembali iya. ke zaman batu gitu kan. Orang-orang zaman sekarang udah pasti sulit dah kalau udah kehilangan terang gitu. Betul, 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 betul. Hmm. Nah, jangan sampai juga kita sebagai bapak ya, yang diharapkan sama keluarga gitu ya, anak dan istri, kita malah menjadi pembawa kegelapan, Pak. Wah, itu yang berbahaya. Hmm. Ya kan? Iya, iya. Ketika misalkan contoh ya kan, sang istri mempunyai idea, ya kan, atau sebuah ada impian gitu ya, atau Hmm. kayak di kartun-kartun itu ada nyala lampunya gitu, Pak. Ting gitu ya. Ide, Iya. ada ide. Atau si anak lah gitu ya. Atau si anak gitu ya. Anak kita yang kecil, Ya. yang mungkin ya jauh lah usianya sama kita. Tiba-tiba nyala lampunya. Ting gitu ya. Tapi kita malah padamkan. Wah, itu berbahaya. Ya kan? Semestinya ya seperti ibarat kata lilin, Mbak. Lilin ya Ya. kan, lalu disatukan jadi satu padu itu akan nyala akan semakin besar, ya. Dan seharusnya kita sebagai bapak, sebagai pemimpin, sebagai imam ya fungsinya seperti itu. Contohnya lagi tuh seperti ada kalau dulu Pak camping itu kan ada kita bawa batu api ya kan.
Ya, Lalu kita dulu bagaimana kayu gitu kan ya, atau yang gampang kebakar kita percik 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 terus nyala sedikit terus kita tiup gitu ya ya, supaya besar. ya, ya. Nah, saya sih kebayang bahwa fungsinya Bapak tuh harusnya kayak gitu, Pak. Hmm. Gitu. Bukannya memadamkan gitu kan ya, Ya. tapi dia tuh malah bikin besar gitu ya. Nah, itu Memberikan yang saya support catat. gitu ya. Exactly, Pak. Betul, betul. Baik itu kepada istri, kepada anak, ya kan? Ada sesuatu hal yang menyala dan dia itu, wah, malah ngipasin gitu kan, Pak. Wah, dijaga tuh supaya apinya jangan padam gitu loh. Malah supaya besar apinya. Nah, kayak gitu sih Pak Nyoman. Dan saya tangkap bahwa kita sebagai, sekali lagi sebagai Bapak belajar dengan creator gitu ya. Creator, kita uh, karakter yang pertama yang saya tangkap yaitu yang kita bisa pelajari adalah terang gitu Pak. Oke, kita masih di acara Father Talks, kita masih berbicara mengenai Light, bagian dari Creator Character Series. Di kali ini, tadi sudah beberapa hal yang disampaikan sama Pak David, bahwa unsur yang pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan, yaitu adalah terang. Nah, bagaimana bapak-bapak dalam hal ini sebagai pemimpin, dia diharapkan juga untuk menciptakan terang tersebut di tengah-tengah keluarga. Tantangannya ada yang dihadapi mungkin. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak David bahwa secara mayoritas, nah orang-orang di luar melakukan apa, kita menduplikasi. Harusnya kita bisa jeli mendengar, kita mencari waktu, momen yang tepat untuk bisa mendengar dengan jeli, dengan pasti suara dari Sang Pencipta, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan terang tersebut di keluarga kita. Kemudian yang kedua, bicara mengenai comfort zone. Nah, keluarlah dari comfort zone. Kita bisa kok melakukannya. Kemudian ada tanggung jawab yang kita ambil. Peran yang kita ambil ini bisa memberikan tanggung jawab kepada keluarga, bertanggung jawab dalam menghadapi segala tantangan yang ada pun, tetap kita menciptakan terang tersebut. Nah, pertanyaannya Pak, kalau kita Yes. tahu kita sudah memetakan nih, mungkin tantangan yang ada, apa yang harus kita lakukan untuk bertindak? Yes. Kalau saya catat juga ada yang pertama itu adalah kembali lagi kita harus terang itu harus bersatu dengan terang, Pak. Oke. Ya. Terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan, ya kan? Oke. Artinya bagaimana kita juga sebagai bapak, ya kan? Kita juga harus berani untuk memilih, gitu ya. Orang-orang yang eh, menjadi teman, menjadi sahabat, gitu ya. Itu kita harus berani untuk memilih. Hmm, Agar apa ya? Agar tadi itu Pak, terang itu terus menyala, ya kan? Terjaga, ya kan? Eh, kita mesti mempunyai ya kan sekumpulan ya kan komunitas gitu ya memang yang sama-sama terang ya artinya begini karena yang namanya kegelapan ini satu hal yang benar-benar apa ya benar-benar eh, demikian sedemikian rupa ya untuk membungkus namanya terang itu Pak ya jadi eh, memang betul ya terang itu mengalahkan, meniadakan kegelapan, ya kan? Namun ingat eh, namanya kegelapan pun ya nggak mau kalah gitu pak ya, dia akan terus ya kan menghimpit, menghimpit, menghimpit. Akhirnya ya itu tadi nyalanya kan semakin padam, semakin padam, semakin padam. Nah beda hal kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang benar-benar sama, ya kan terang bersatu, ya kan ibarat tadi lilin dikumpul akhirnya jadi obor yang besar dan terus menyala. Memang sedikit ada rasa tega ya Pak ya. Ada rasa tega untuk memilih ya kan ya. Tapi ya itulah kehidupan Pak Nyoman. Kita mau tidak mau harus memilih.
kepada siapa kita berkumpul, kepada siapa kita berkomunitas gitu ya. Itu kembali lagi kepada kita. Demikian Pak Nyoman. Artinya supporting sistemnya harus benar gitu ya. Supporting sistemnya Yes, yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna buat hidupnya dia gitu. Karena kalau kita yes, salah dalam memilih supporting system, maka kita mencelakai hidup kita sendiri begitu ya. betul Pak, betul. Nah, saya pernah belum tahu kalau Pak Nyoman, tapi saya pernah mengalami kegelapan yang gelap sekali Pak. Benar-benar kegelapan yang gelap sekali. eh Singkat cerita, waktu itu saya juga waktu itu pernah ada di dalam itu ya, ya sukalah waktu zaman-zaman dulu tuh kita kita pencinta alam gitu ya. Naik gunung ya kan segala macam, masuk ke gua gitu kan. Ya, saya pernah mengalami hal yang kayak begitu. Akhirnya padam dan benar-benar gelap, gelap gulita. Dan kegelapan itu Pak Nyoman, itu bisa sampai kalau yang namanya kegelapan yang namanya menekan, itu sampai bisa dirasakan loh Pak Nyoman. Dan itu mengerikan sekali. Itu jantung itu bisa kenceng, kita bisa dengar suara jantung kita sendiri. Karena, Jadi secara waduh, psikologis gitu ya, secara psikis, secara kejiwaan itu udah sangat ya pressure campur gitu ya. baur, campur baur Pak. Pikiran mati aja, ya mati gitu kan ya. Eh, Walaupun guanya ya gua gitu ya, tapi tetap aja tidak ada pencahayaan, tidak ada cahaya masuk ke dalamnya. Kita memang bawa cahaya sendiri dari luar, ya center, ya apa cahaya gitu. Dan benar-benar itu, waduh, sampai kita bisa dengar suara jantung kita sendiri dan memang kegelapan itu sampai sampai bisa dirasakan, Mbak. Sampai bisa menghimpit. Nah, itu yang saya bilang saya baru tahu betul akhirnya setelah belajar tentang terang ini. Waduh, begitu luar biasanya gitu ya. Kenapa Sang Pencipta itu menciptakan terang terlebih dahulu? Dan kita sebagai ciptaannya, ya kan, kita harus memiliki karakter itu sebagai pembawa terang, ya kan, sebagai kita merefleksikan terangnya Tuhan, gitu kan ya, sehingga kita benar-benar berguna, ya, bagi orang banyak, ya, terutama bagi diri kita sendiri, gitu Pak Nyoman. Berarti serem juga ya. Iya, Oke, tadi kan udah bicara mengenai supporting system. Terang harus bersatu dengan terang. yes, Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin nih, Bapak-bapak? ya. Nah, terang itu kalau yang kedua saya catat adalah terang itu harus dibagi, Pak. Nggak bisa buat diri sendiri. Hmm. Harus bisa dibagi. Artinya gini, eh, ketika kita mendapatkan bisa sebagai reflektor ya, merefleksikan. Tapi enggak lah, kayak bintang gitu ya, dia nggak akan menikmati sinar itu sendiri kan. Tapi dia Ya, bisa memantulkan kembali, ya kan, sehingga orang yang dari bumi ngelihatnya bagus gitu kan ya. Wah, ya kan, seru gitu ya, bagus lah, nah kayak gitu. Nah, begitu juga saya catat adalah bahwa kita harus bisa membagikannya itu, Pak. hmm. Gitu. Kalau kita hanya untuk kita sendiri, gitu ya, artinya kita tuh sebenarnya belum berfungsi secara benar sebagai reflektornya sinar kemuliaannya Tuhan gitu ya. Kalau hanya untuk kita sendiri. Tapi kita harus bisa berbagi kepada orang lain, ya. Hal-hal yang seperti kita lakukan sekarang ini, Pak. Malam-malam ya kan, kita IG live ya kan, berbagi ya kan, kita sharing suatu hal ya kan. Kita belum tahu, Pak, yang nonton kita ini seberapa banyak ya kan. Tapi saya yakin dan percaya satu ketika gitu kan ya, ada orang yang dalam kegelapan gitu ya. Namun dia nggak sengaja, ya sengaja nggak sengaja melihat rekaman acara ini, saya yakin dan percaya apa yang kita
sebarkan sinar yang kita share pada malam hari ini pun bisa dirasakan oleh orang tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Kalau kita sebagai reflektor, bahwa terang itu Yes. harus dibagi, Yes. kalau misalnya dia apakah eh, saya membayangkannya gini, ada orang-orang yang di masa pandemik terutama, ketika Yes. dia diberikan gini, orang kaya bukannya di masa pandemik ini bertambah miskin, tapi dia malah bertambah kaya. Ada Ya. orang yang berkekurangan di masa pandemik ini, dia malah tambah makin berkekurangan. Hmm. Apakah itu karena salah satunya, saya tidak tahu faktor-faktor lain, tapi salah satunya adalah dia belum secara sempurna menjadi reflektor, atau gimana, Pak? Yes. Saya kaget ya baca berita tersebut dan saya sampai coba baca lebih banyak lagi tentang orang kaya yang semakin banyak di saat pandemi. Ya. Lalu ada hal yang menggelitik saya, bukan menggelitik sih, tapi mengkagetkan lah gitu ya. Bikin shock gitu ya. Bikin shock Pak. Artinya begini, kalau kita lihat Pak, juga banyak ya orang yang berbagi gitu ya, dalam tanda kutip, ya sorry to say gitu ya, tapi demi konten. Ya, Ya. di shooting ya kan segala macam lah kan, dikasih ya kan nangis-nangis dan segala macam. Wah, tiba-tiba langsung viewernya naik ya kan, followernya banyak gitu ya. Ya itu urusannya masing-masing lah ya, Ya. kepada Setuju. pada Tuhan ya, Sang Pencipta lah. Nah, namun saya tergugah begini bahwa uh, ada juga gitu ya yang secara diam-diam ya kan ya, dan tidak mau diketahui orang ya, tapi tidak sengaja gitu kan ya, ada aja yang rekam gitu ya, ada yang mungkin CCTV lah atau apa gitu ya, kelihatan bukan settingan lah ya, tapi benar-benar nyata gitu. Nah, saya nangkapnya begini Pak, ketika orang kaya gitu ya, saya percaya orang kaya itu bukan berbicara tentang kaya secara materi saja ya. Orang kaya berbicara juga adalah kekayaan dari hatinya. Ya, hati yang berbagi, hati yang memberi gitu ya. Apa yang termahal, apa yang paling mahal dalam dirinya, tapi dia kasih ke orang lain. Misalkan waktu, buat dia mahal banget, tapi dia mau berbagi kepada orang lain. Nah, saya melihat bahwa di saat pandemi begini, ya, itu orang-orang yang tidak mau kelihatan juga, itu banyak loh, Pak. Banyak banget. Ya kan? Saya yakin lebih daripada yang bikin konten. Gitu. Nah, itu yang saya bilang bahwa orang-orang beginilah yang memang dia itu membagikan sinar yang dia terima dari Sang Pencipta. Dia merefleksikannya kepada orang lain. Dalam bentuk apa ya? Bisa dalam bentuk barang, ya, bisa dalam bentuk tenaga, ya, waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang bahwa orang-orang seperti itulah yang sebenarnya orang-orang yang paling kaya, Pak. Yang demikian. Oke. Saya menangkap ada, rupanya kalau kita mau jadi reflektor, dia harus rela terlebih dahulu bahwa hidupnya harus dipakai untuk dijadikan reflektor. Kalau dia tidak mau, maka refleksi cahaya yang masuk itu akan mungkin ya tidak keluar dari hidupnya gitu. Malah dia, kalau saya membayangkannya, malah rusak gitu akhirnya. Karena terima terus tapi nggak mau dikeluarin. Ya kan gitu. Kalau kita Betul, betul. makan terus tapi tidak mau dikeluarkan atau kita tidak mau berbagi, maka kepenuhan dan rusak sebenarnya hidup kita. Yes. Sama seperti energi kan, Pak. Dan memang itu saya bicara tentang energi. Ya. Energi ketika tidak disalurkan, ya, sebuah sebuah pembangkit tenaga listrik tidak disalurkan, dia akan meledak, Pak. Iya, betul. Dia akan meledak. Nah, dia akan berfungsi ketika dia disalurkan ke gardu-gardu, ya kan?
Baru dari gardu-gardu akan disalurkan kepada rumah-rumah, ya kan, sampai akhirnya ya nanti digunakan sebagai penerang di rumah-rumah tersebut. Ya, barulah berfungsi dengan benar kayak begitu. Nah, demikian juga dengan terang tadi itu, Pak. Ketika kita serap terus, ya kan, dan kita konsumsi untuk diri kita sendiri terus-terusan, akhirnya kita akan jadi meledak nanti. Iya, 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 iya. Kayak Nah, gitu, Pak kalau Nyoman. kalau kalau yang saya tangkap bahkan melihatnya, yang pertama tadi kan saya cerita bahwa kita harus rela, kita tahu peranan kita bahwa kita adalah reflektor kan. Yang kedua, kita harus rela memberikannya gitu. Kita harus melepas Yes, karena orang-orang yang tahu bahwa waktu tadi kalau pada David cerita, waktu adalah yang berharga buat mereka, tapi mereka mau merelakan waktu tersebut, maka yes, itu sebagai sebuah persembahan yang luar biasa gitu kan. Rela yes, yes, harus yes. harus rela hati gitu ya untuk melepaskan. Betul, Pak. Karena yang ketiga yang saya catat adalah, ya kan, yang ketiga yang saya catat adalah benar-benar kita itu ya seperti apa ya, bejana ya, Pak ya. Ya, Seberapa besar wadah atau bejana itu gitu ya, ya. kapasitas itu, ya, sebesar itulah nanti yang kita akan didapat gitu ya, Hmm, memenuhi hmm. kita. Ah, seperti itu. Jadi kalau mau kita nanti tidak apa namanya, kalau kita mau nggak mau kita harus salurkan sehingga terus mengalir ya dalam bejana itu terus gitu ya, wadah itu terus terisi dan bisa disalurkan kepada orang-orang, pada orang-orang yang lain. Nah itu yang saya katakan tadi ya, saya setuju sekali dengan disampaikan sama Pak Nyoman ya kan, kerelaan ya kan, yang di saat-saat seperti ini apa namanya, itu hal-hal yang mahal Pak ya, rela itu mahal sekali. Tapi ketika kita mau bayar harga di situ ya, saya yakin dan percaya yang didapat oleh kita pun akan berkali-kali lipat. Iya, iya, Gitu Pak iya. Nyoman. Dengan kerelaan kita malah memperluas kapasitas kita, memperbesar kapasitas kita. Yes, yes, Bejana yang yes, yes. kecil kalau direlakan maka akan makin besar, lebih lebih rela lagi, lebih besar lagi. Yes, 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 yes. Mungkin itu sebabnya orang kaya memberi malah semakin kaya, bukan berkekurangan ya. Ya, betul Pak. Betul, betul. Nah ini sedikit agak ini Pak ya, agak agak menyimpang, tapi kita akan coba tarik garis garis merahnya gitu ya Pak Nyomannya. Ini coba garis benang merahnya kita ambil. Bagaimana orang kaya itu memperkaya mereka gitu ya. Itu kalau di ilmu ekonomi itu bukanlah dari apa seberapa besar usaha yang mereka kerjakan, Pak. Tapi bagaimana aset mereka bekerja, ya kan? Sehingga aset itu benar-benar jadi aset yang hidup, aset yang menghasilkan, ya kan? Lalu pendapatan, ya, kalau ilmu ekonomi berkata pendapatan ada revenue gitu kan ya. Ya. Itu tidak habis dimakan, tapi bagaimana revenue itu diciptakan lagi jadi aset. Sehingga asetnya dilipat gandakan menjadi aset yang hidup yang terus bekerja, bekerja, bekerja. Nah, itu yang kalau saya bilang garis merah atau benang merahnya yang tadi yang kita ngobrolin itu, Pak. Ketika orang kaya tidak memakan yang apa ya, buat dirinya sendiri, tapi bagaimana ya disalurkan, disalurkan, disalurkan. Sehingga itu memperbesar dari kepada kapasitasnya sendiri. Kayak Hmm. gitu Pak Nyaman. Saya jadi teringat sebuah ilustrasi. Hmm. Ada yang namanya benih, ada yang namanya roti. Benih Oke, untuk ditabur, roti untuk dimakan. Jadi kalau betul betul. misalnya kita mendapatkan berkat dari Sang Pencipta, kita harus tahu bahwa itu adalah benih yang harus kita tabur, kita harus tanamkan, kita harus berikan, kita harus salurkan, Yes, atau itu roti yang bisa kita makan. Dan tidak 100% kita akan menerima roti, tidak 100% kita akan menerima benih. Begitu ya Pak ya? yes, betul betul Wah, betul. Nah, kalau belajar dari apa namanya, bahkan sebuah bangsa ya di Timur Tengah, ah, ya,
Itu dia bagi tiga, Pak. Benih itu dia bagi tiga. Oh, oke. Jadi benih yang terbaik, benih yang sedang-sedang, ya kan? Mm-mm. Lalu benih yang kurang baik. Mm. Benih yang kurang baik mereka makan, Pak. Dijadiin ya jadi akhirnya jadi bahan makanan, ya. Mm. Mm. Yang sedang-sedang mereka jual, Pak. Tapi yang Mm. terbaik, benih yang terbaik mereka tabur kembali. Itu dia. Jadi Untuk akan menghasilkan jadi hasil yang lebih baik lagi. betul, betul. Nah, seperti itu. Itu berbicara tentang benih ya tadi ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa banyak hal yang kita suka lupa, ya kan, sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin di rumah, sebagai seorang imam gitu ya. Kita lupa belajar atau kita terlupakan gitu ya dari Sang Pencipta. Ketika beliau Sang Pencipta menciptakan, ya kan, yang pertama kali itu adalah terang. Nah, mungkin di saat ini kita harus kembali lagi tuh, Pak. Bagaimana kita bapak-bapak ya yang ada sekarang di rumah ya dalam situasi pandemi gitu kan ya, keterbatasan gerak gitu segala macam. Bagaimana kita bisa ya kan menciptakan terang gitu ya, atau kita merefleksikan terangnya Tuhan atas keluarga kita sehingga keluarga kita merasakan betul-betul bukan hanya cerita tapi merasakan kehangatan, kehadiran terang tersebut. Dan yang tadi Pak kita cerita bisa saja ya tiba-tiba yang lampunya nyala tuh bisa istri kita atau anak kita gitu ya. Atau ya orang-orang yang bekerja di rumah kita. Bisa saja. Nah, dan akhirnya kita balik lagi tadi kan. Bukannya jadi pemadam terang tersebut. Tapi kita malah jagain ya kan. Kita malah kipasin. Sehingga nyalanya semakin besar. Kayak gitu banyak man. Tapi untuk menjaga terang tersebut atau memberikan semangat supaya terang tersebut tetap nyala dan bahkan lebih besar lagi, butuh konsistensi juga ya kan Pak? Yes. Itu balik lagi ke endurance tadi tuh Pak. Oh iya, iya. Endurance tadi itu. Bagaimana tadi yang dari comfort zone itu ya. Iya. Kita keluar dari comfort zone. Bagaimana itu bisa menguatkan sendi-sendi otot kita. Baik otot secara jasmani atau secara rohani gitu ya. Nah itu yang penting. Karena kita kan tidak lari sprinter Pak. Yang karena Ya, kita pernah bahas itu ya Pak ya. Kita nggak lari sprinter ya, di sini. Kita tapi lari maraton. Ya maraton. kan. Mhm, Kita mhm. betul dengan keluarga ini supaya bisa selamat, supaya bisa survive ya kan, supaya bisa keluar sebagai champion ya kan di saat-saat susah pandemi seperti ini. Kita butuh yang namanya itu spiritnya orang-orang yang lari maraton gitu, bukan yang lari sprinter. Itu banyak man. Iya, 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 benar-benar. Oke, tadi eh, beberapa hal sudah disampaikan bahwa bagaimana untuk melakukannya sih, kalau ada tantangan, pertama terang harus bersatu dengan terang, jadi supporting sistemnya hadir yang benar, kita mencari orang-orang yang bisa memberikan support dengan baik dan benar, kemudian terang itu harus dibagi, harus tidak buat kita sendiri, karena kalau buat kita konsumsi sendiri, rusak nanti. Karena pembangkit listrik juga akan rusak, akan jebol gitu kalau kalau diterima aja terus tapi nggak disalurkan gitu. Saya membayangkan kalau Yes, adaptor diterima aja terus sumber listrik yang gede gitu terus nggak disalurkan, ya bisa jebol gitu, rusak meledak. akhirnya. Iya, betul betul. Iya, dan kita adalah bejana. Wah, memperlebar bejana, memperlebar kapasitas ya, kita harus berbagi. Oke. Yes. Ini baru baru bicara mengenai terang nih Pak ya. Iya, iya, iya. Karena kembali lagi tadi ya, saya sangat takjub gitu dengan bagaimana pattern ya, kalau saya sebut pattern lah, kalau bisa itu pattern penciptaan itu ya, sampai Ya. terakhir itu adalah
karya yang terbaik itu manusia gitu ya. Tapi Ya, pattern bagaimana menciptakan, ya kan, eh, ada terang, ya kan, ada cakrawala, ada siang malam, ada wah itu saya bilang luar biasa sekali, ya. ya, Jadi kalau dikatakan terang itu sangat penting, Pak, ya, sehingga kita dapat benar-benar melihat bukan hanya mata secara jasmani, tapi hati kita pun akan melihat gitu ya. Nah itu yang akhirnya benar-benar kita dapat clear, ya. Benar-benar tidak tidak meraba-raba, tidak mengada-ngada atau tidak mengira-ngira gitu ya. Tapi pandangan kita clear gitu, Pak. Clear untuk kita akhirnya tahu gitu kan, mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang benar, mana yang salah. Ah, seperti itu Pak Nyoman. dan kita harus berani keluar dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar tadi gitu ya. Yes, 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 Hmm. yes. Kalau misalnya ada Betul. bapak-bapak yang merasa gini, Pak, kan tadi Ya, eh, karena kita ditakdirkan sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai imam di rumah, ya, kita harus merefleksikan terang, kasih, menghangatkan keluarga. Kalau dia berpikir bahwa saya nggak bisa lah lakukan itu, apa yang harus kita lakukan? yes. Satu pertanyaan yang menarik itu ya. Tapi balik lagi Kak, kembali kepada kita sebagai ini Pak, yang pernah kita bahas juga. Kita ini adalah champion, kita adalah pemenang. Ya kan Hmm. manusia itu bagaimana bahkan ketika dia ada di dalam masih dalam bentuk sperm ya, sperma gitu ya. Bagaimana dia melawan berjuta-juta ya kan? Ya, Akhirnya ya, bisa satu yang masuk ke dalam indung telur gitu. Itu saya katakan eh, semua daripada manusia itu adalah champion. Apapun bentuknya, ya kan ya. Apapun warna kulitnya, apapun daerah, bangsa, suku dan segala macam agama, ya kan saya yakin dan percaya bahwa semua manusia itu adalah champion, pemenang gitu ya. Nah, ketika ada seorang manusia, ya lebih spesifiknya bapak-bapak yang sudah tidak bisa lagi eh, untuk menyatakan dirinya sebagai terang atau pembawa terang, hal yang paling 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 nomor satu kalau saya kembali lagi Pak, dia harus datang kepada sumber terang. hmm, Dia harus kembali kepada sumber terang. Jadi nggak ada cara lain gitu ya. Untuk datang kembali dia harus sadar Pak. Jadi, kalau nggak sadar tuh repot Pak. Dia harus sadar dulu. ya, Dia harus sadar dulu ya kan. Karena ada juga kata-kata yang bagus juga dalam kitab suci yang berkata bangkitlah dan jadilah terang. Ya kan? Kata-katanya pertamanya itu bangkit dulu, Pak. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ya kan? Nah, ini yang saya katakan ya harus ada inisiatif, ya kan? Harus ada kesadaran seorang bapak itu. Waduh, gue udah gelap banget nih hidup gue. Ya, nah, gue harus bangkit. Ya kan? Gue harus bangkit. Nah, untuk bangkit itu memang itu harus diri sendiri totally, Pak. ya, Totally. Orang boleh ya kasih motivasi kayak gimana ya, pun, tapi kalau dia nggak mau ya. bangkit ya sudah, ya kan? Mau 1.000 motivator juga nggak mungkin bisa kalau dia nggak Iya, mau bangkit. mau dikumpulin motivator dari yang kelas kambing sampai kelas singa, tetap aja ya dia nggak mau bangkit ya dia akan begitu terus. Tapi kalau dia mau bangkit dan menjadi terang lah gitu ya. Nah itu dia akhirnya telah sadar ya, terus dia cari sumber terang tersebut. Nah itu saya yakin dan percaya Pak, itu tidak lama ya akan terjadi pemulihan terhadap orang tersebut dan tadinya dia di dalam kegelapan, saya yakin 100% lebih dia akan jadi pembawa terang atau menjadi reflektor. Ya, Itu ya. Pak.
Saya jadi teringat cerita yang si bungsu yang Oh, meminta harta warisan walaupun bapaknya belum meninggal. oh Cuman kan dia yes. menghambur-hamburkan, terus dia end up-nya atau berujungnya di kandang babi. Iya. Bahkan dia mau makan makanan babi aja nggak boleh gitu. Terus kemudian dia teringat, wah betapa banyaknya tenaga karyawan bapak di rumah bapakku yang makan enak gitu. Tapi gue di sini, Yes. gue akan pulang. Nah, Betul. dia bangkit gitu kan. Betul, betul. Dan kalau kita baca lebih dalam lagi, Pak, kisah tersebut ya, itu luar biasa loh, Pak. Artinya, yang membuat si bungsu itu berbalik, nggak lain dan nggak bukan, itu karena lapar, Pak. Iya, 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 Karena perutnya lapar, ya kan? Karena perutnya lapar, dia mau bangkit dan dia mau balik ke rumah bapaknya. Nah, ini yang saya juga apa namanya garis bawahi ya kepada bapak-bapak, pada kita semua para pemimpin di rumah sebagai imam, sebagai leader di rumah ya kan. Kita masih tidak punya kelaparan, ya lapar secara rohani sih Pak Nyoman, gitu. Lapar iya, secara iya, rohani sehingga kita mencari sumber rohani tersebut ya sang pencipta. Ya, sehingga tadinya kita gelap, ya, itu diubahkan sedemikian rupa menjadi pembawa terang. Gitu, Pak iya, Iman. iya. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir bahwa, aduh, gue udah gelap banget hidup gue, ya bangkit dan jadi balik lagi kepada sumber terang tersebut gitu ya. Nggak bisa Betul. kemana-mana gitu. Kita nggak bisa Iya, cari sumber terang dari mana-mana selain dari sang sumber tersebut gitu kan. betul, betul. Nah, masalahnya kan bangkitnya ini loh, Pak Nyoman. Ya kan? Kita kita berdua atau siapalah, motivator manapun, bisa kasih 10 jurus bangkit. Ya kan? 70 atau 7 jurus bangkit. Mau berbagai-bagai berjurus-jurus pun, tapi kalau kitanya sendiri nggak mau bangkit, nah ini berabe Pak. Nah kayak gitu. Jadi kapan waktunya terbaik? Sekarang, Sekarang. gitu ya. Iya. Kalau ditanya kapan? Oh sekarang, gitu. Nggak ada esok, ya kan? Nggak ada minggu depan, nggak ditentuin. Oh nanti deh pas saya ulang tahun. Oh jangan. Ini sekarang, gitu ya. Bangkit sekarang. Nah itu yang Iya. kuncinya bangkit itu ya itulah right now gitu kan. Just do it kalau Nike bilang. Ya jadi nggak ada alasan lah untuk gue nggak bisa tunggu nanti bangkit kapan ya sekarang balik Betul, sama betul. sumber terang tersebut. Sesimpel itu Betul, Pak. sebenarnya ya. Tapi kenapa kita Sesimpel itu. bapak-bapak suka suka enggan ya, suka malas gitu ya, suka menunda-nunda ya? Kenapa ya? Kalau saya bilang, ya kalau saya nggak mau ngomongin orang, Pak ya, tapi saya mau Mhm. ngomongin diri saya sendiri gitu ya. Adalah ego, Pak. Oh, oke. Rasa ego itu, ya kan? Rasa ego, ya kan? Rasa pinter sendiri, ya kan? Rasa tahu, wah, tahu apa sih lo? Gue lebih tahu gitu ya. Gue lebih banyak baca buku atau apa segala macam. Nah itulah yang akhirnya membuat apa? Saya ya itu merasa pinter gitu ya. Padahal sih enggak. Nah akhirnya saya sendiri membuat beberapa jurus untuk bangkit. Padahal masih belum bangkit tuh. Masih wacana gitu ya. Masih ilmu ya kan. Waduh keren, kayaknya keren gitu. Tapi ya gitu lah. Itu sih Pak. Kalau saya Oke, bilang ego. oke. Jadi kita mau wrap up nih. Kita mau coba kasih beberapa hal yang sudah kita bahas di kali ini Father Talks mengenai Light, salah satu creator karakter series yang baru minggu ini kita tampilkan, bahwa terang, unsur terang itulah yang pertama kali diciptakan oleh sang pencipta. Karena terang itu sangat penting rupanya. Dan
bapak-bapak ditakdirkan sebenarnya sebagai pemimpin, sebagai imam di keluarga untuk merefleksikan terangnya Sang Pencipta, memberikan kehangatan buat keluarga, memberikan kehangatan buat anak-anak. Nah, mungkin sebagai apa ya Pak, hal terakhir yang bisa disampaikan melalui Light di Creator Character Series ini Pak, silakan. Oke, buat para ayah, para bapak ya kan, sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai leader di rumah, saya mau sampaikan bahwa kita adalah pembawa-pembawa terang, ya kan? Kita menjadi reflektor. Kita harus dapat, ya kan, untuk mengecilkanlah ego kita, ya, sehingga kita bisa bangkit. Karena ego kita lah sebenarnya yang membuat kita sulit untuk bangkit, ya. Eh, jangan kecil hati gitu ya, jangan takut nanti dikata-katain orang gitu ya, karena ego kita kecilin gitu ya. Tapi sebenarnya ego ketika kita kecilin, kita itu bisa bangkit, ya. Lalu buru-buru, ya, setelah sadar, bangkit dan cepat buru-buru mencari sang sumber terang tersebut. Ya, tidak usah banyak berargumen. Nah, karena argumen ini yang suka juga membutakan kita, Pak. Ya, argumen. Ya, dan yang penting juga adalah bayar harga. Terutama adalah tadi, bagaimana kita harus cari komunitas, cari sesama terang dan kita berkumpul, ya, sehingga kita bisa menjaga terang tersebut. Itu saja sih Pak Nyoman dari saya. Hal yang simpel sebenarnya, tapi ya itu tadi, bayar Iya, harganya cukup mahal. tapi bisa karena Pasti kita harus bisa. bangkit dulu dan jadilah terang. Gitu. Yes, betul, Oke, betul, terima betul, kasih. betul. Thank you Pak David untuk kali ini. Kita Sama-sama bicara Pak. mengenai Light, salah satu creator karakter series, dan minggu depan kita akan bicara mengenai atmosphere. Voice, oke. Terima kasih Pak David. Sampai jumpa Yuk, di lain kesempatan ya. Thank you Pak. Thank you. yuk, sehat-sehat. Ya, ah, saya seperti diterangi. Ya, kita terima kasih untuk Anda yang sudah join di Father Talks kali ini. Kita berbicara mengenai Light Creator Character Series, salah satu seriesnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi juga. Dan ketahuilah bahwa salah satu fungsi dari terang adalah menarik orang supaya datang mendekat. Karena kita lebih suka datang kepada terang sebenarnya ketimbang kita mendekati kegelapan atau kita menjauhi terang tersebut. Atau kita sudah tidak begitu suka dengan terang. The choice is yours. Tapi ketahuilah bahwa kita, bapak-bapak, ditakdirkan untuk merefleksikan terang tersebut buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat istri kita, buat pendukung kita semua. Carilah supporting system yang benar dan yang baik supaya kita semua dapat merefleksikan terang tersebut. Sekian acara Father Talks. Ketika ayah berbicara, banyak hal yang bisa didapatkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.